Halo, perkenalkan nama lengkap saya Merian Brasanenego. Saya semester 4 dari ruangan 1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah anti korupsi. Dan pada kesempatan ini saya akan berbicara dengan tema dampak-dampak korupsi. Sebelum kita melihat bagaimana dampak korupsi, kita harus memahami dulu apa itu korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption atau corruptus. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Indonesia merupakan salah satu negara yang terlibat kasus korupsi. Kasus tiada pernah habis diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Seolah-olah korupsi itu menjadi bagian hidup orang Indonesia. Dan fakta yang memperlihatkan bahwa korupsi itu justru dipraktikkan oleh mereka-mereka yang berpendidikan memadai atau kaum berijazah atau pengusaha, tokoh masyarakat, serta dipraktikkan juga oleh kaum beragama. Perlu kita ketahui bahwa korupsi itu dapat memberi dampak bagi masyarakat Indonesia. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja, melainkan korupsi itu menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara, yaitu meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa Indonesia. Dampak-dampak korupsi tersebut antara lain yaitu: yang pertama, dampak ekonomi. Dampak ekonomi yang pertama itu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi itu bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Yang pada akhirnya hal ini akan menyulitkan pertumbuhan investasi di Indonesia, khususnya investasi asing, karena iklim yang tidak kondusif. Hal ini jelas karena terjadinya tindak korupsi yang sampai tingkat mengkhawatirkan, yang secara langsung maupun tidak mengakibatkan ketidakpercayaan dan ketakutan pihak investor asing untuk menanamkan investasinya itu ke Indonesia. Yang kedua yaitu penurunan produktivitas. Ini juga akan menyebabkan permasalahan yang lain seperti tingginya angka PHK dan meningkatnya angka pengangguran. Ujung dari penurunan produktivitas ini adalah kemiskinan masyarakat. Penurunan produktivitas dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa produktivitas akan semakin menurun. Dan yang yaitu merugikan sektor swasta karena pemberian suap dan pemerasan yang dilakukan oleh pejabat korupsi. Hal ini dapat mengkhawatirkan pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang tidak mampu membayar suap atau memenuhi tuntutan dari korupsi. Yang kedua yaitu memperburuk ketimpangan pendapatan. Korupsi ini menyebabkan konsentrasi kekayaan dan sumber daya pada segelintir individu atau kelompok yang terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini memperburuk ketimpangan pendapatan dalam masyarakat dengan sebagian besar pendapatan dan kekayaan itu terkonsentrasi pada segelintir orang. Ketimpangan yang tinggi dapat menciptakan ketegangan sosial dan menghambat pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dampak yang kedua yaitu dampak sosial dan kemiskinan rakyat. Yang pertama, mahalnya harga barang dan jasa pelayanan publik. Praktik korupsi yang terjadi menciptakan ekonomi biaya tinggi. Beban yang ditanggung para pelaku ekonomi akibat korupsi
disebut high cost economy. Yang ke-B yaitu pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Korupsi dan permasalahan kemiskinan itu sendiri yang pada akhirnya akan membuat masyarakat itu sulit untuk mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan oleh latar belakang pendidikan. Sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan, masalah teknis dan pendanaan. Yang ke-C yaitu meningkatnya angka kriminalitas. Melalui praktik korupsi, sindiket kejahatan atau penjahat perseorangan itu dapat meluas melangsungkan hukum, menyusup berbagai organisasi negara dan mencapai kehormatan. Yang ketiga itu dampak terhadap pemerintahan. Dan yang pertama, matinya etika sosial politik. Korupsi ini bukan suatu bentuk tindak pidana biasa, karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling besar yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan. Kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi, dan yang paradoksal adalah dia pun yang meneriakan kejujuran justru akan diberikan sanksi sosial dan politik oleh otoritas atau oleh orang yang mempunyai kekuasaan, menteri, aparat, bahkan oleh masyarakat sendiri. Kejujuran yang dihadapi dengan kekuatan politik adalah sesuatu yang tidak mendidik dan justru bertentangan dengan etika dan moralitas. Pada saat ini, kekuatan politik itu sangat dominan sehingga suatu kelompok politik akan rela melindungi anggotanya dengan segala cara, meskipun anggotanya tersebut jelas-jelas bersalah atau melakukan korupsi. Hal ini sangat melukai nurani masyarakat, yang padahal yaitu mereka itu adalah wakil rakyat yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat. Tidak berlaku efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan dan perundang-undangan, diharapkan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat itu dapat dipecahkan dengan baik, jelas dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan memuaskan semua pihak. Yang kelima yaitu birokrasi tidak efisien. Pers menilai buruknya kinerja birokrasi ketiga negara tidak hanya perlakuan terhadap warga negaranya sendiri, tetapi juga negara asing. Tidak efisiennya birokrasi ini terhadap sebagai faktor yang masuk menghalangi investasi asing masuk ke negara tersebut. Dalam peringkatan pers ini, Indonesia menempati posisi nomor 2 terburuk di Asia setelah Hindia. Dampak terhadap sistem politik dan demokrasi. Yang pertama yaitu munculnya kepemimpinan yang korupsi, hilangnya kepercayaan publik terhadap demokrasi. Selanjutnya itu hancurnya keadilan rakyat. Bila kita melihat dari sisi lain politik, seharusnya kedaulatan ini ada di tangan rakyat. Namun yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di tengah partai politik, karena beranggapan bahwa partailah bentuk representasi dari rakyat. Selanjutnya yaitu tragisnya partai-partai politik kita justru dikuasai oleh pengusaha. Dengan penguasaan seperti ini, jelas kedaulatan rakyat dirampas oleh kepentingan politik dan kepentingan bisnis dari elit politik dan sekaligus elit ekonomi. Dampak yang kelima yaitu dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Bagian yang pertama yaitu menurunnya kualitas lingkungan. Kerusakan lingkungan ini terjadi secara masif di Indonesia, yaitu eksploitasi yang berlebihan. Dalam artian bahwa korupsi ini dapat mengakibatkan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.
Para pejabat yang korupsi itu cenderung memberikan izin dan mengambil keuntungan pribadi dari aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan. Bagian yang kedua yaitu penyalahgunaan dana publik. Tindakan korupsi ini seringkali menyebabkan penyalahgunaan dana publik yang seharusnya digunakan untuk melindungi lingkungan. Dalam artiannya bahwa dana yang dialokasikan untuk proyek-proyek lingkungan seringkali digunakan untuk kepentingan pribadi oleh pejabat yang korupsi, yang pada akhirnya proyek-proyek tersebut terhambat bahkan tidak dilaksanakan. Yang ketiga yaitu pembuangan limbah dan populasi. Pembuangan limbah dan korupsi ini mempengaruhi pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusakan yang mencemari lingkungan. Dalam artiannya bahwa perusahaan yang memberikan suap kepada pejabat pemerintah dapat menghindari fungsi dan pengawasan yang seharusnya mereka terima. Yang keempat yaitu penurunan pemantauan dan penegakan hukum. Korupsi dalam sistem penegakan hukum dan penegakan regulasi lingkungan menyebabkan penurunan pemantauan dan penegak hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Dalam artiannya bahwa para pejabat yang korupsi ini dapat menerima suap untuk menghentikan penyelidikan atau pelindungan pelaku yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, yang akhirnya itu mengakibatkan pelanggaran terus terjadi tanpa sanksi yang memadai dan lingkungan itu menjadi semakin terancam. Yang kelima yaitu menurunnya kualitas hidup. Lingkungan hidup yang telah rusak bukan saja akan menurunkan kualitas lingkungan itu, namun lebih jauh akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya serta kualitas hidup global. Dari sini kita tahu bahwa korupsi itu memberi dampak yang besar terhadap masyarakat, yang memberi dampak buruk terhadap masyarakat Indonesia. Maka dari itu, saya Merlian Brasana Nego mengajak kita semua untuk bersama-sama. Mari kita hapus korupsi, mari kita bersama-sama membangun budaya anti korupsi dari diri kita sendiri, keluarga, lingkungan gereja. Seperti seruan dari kitab suci, yaitu kitab Ulangan, bab 16 ayat 19. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap. Sebab suap itu membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Yang kedua yaitu kitab Pengkhotbah bab 5 ayat 22-24. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati serta seruan pastoral KBI 2016 dengan tegas mengajak kita semua untuk terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi. Dapat diketahui bahwa gereja itu sebagai komunitas beriman yang tidak lepas dari struktur institusional, lingkungan, wilayah, stasi paroki, dan keuskupan. Sebagai bagian dari gereja universal, juga tidak kebal dari godaan korupsi. Maka dari itu kita diajak untuk membersihkan dan mencegah gereja dari berbagai praktik korupsi yang terjadi di masyarakat yang lebih luas. Gereja itu dipanggil untuk menjadi teladan anti korupsi, karena peran gereja itu sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai dan perilaku anti korupsi. Marilah kita menjadikan sikap dan gerakan anti korupsi sebagai habitus baru dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai wujud iman Katolik dengan berani, tegaskan berkata dan berbuat untuk stop korupsi.